Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Kurniawan, NIM E2019-1136 dari Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari makalah kelompok 8 mengenai penentuan target pasar. Penentuan target pasar. Ada banyak teknis statistik untuk mengetahui segmen pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang harus dibidik. Roger Best mengajukan 7 langkah pendekatan, yaitu yang pertama ialah segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan, yang kedua ialah identifikasi segmen, terus daya tarik segmen, profitabilitas segmen, positioning segmen, akses riset segmen, dan yang terakhir ialah strategi bauran pemasaran. Yang selanjutnya ialah langkah menentukan target pasar. Yang pertama ialah kriteria segmentasi efektif. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama ialah terukur. Ukuran daya beli dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua ialah substansial. Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan. Yang ketiga ialah dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat ialah dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen program bauran pemasaran yang berbeda juga. Dan yang terakhir ialah dapat ditindaklanjuti, dalam artian program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Yang selanjutnya, yang nomor 2 ialah mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 2 faktor. Yang pertama ialah daya tarik keseluruhan, dan yang kedua ialah segmen serta tujuan dari sumber daya perusahaan untuk menawarkan nilai yang unggul. Serta mengevaluasi berbagai segmen perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran, yaitu konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, dan spesialisasi pasar, dan yang terakhir ialah cangkupan pasar penuh. Dan poin yang ketiga ialah pertimbangan tambahan. Yang pertama ialah rencana invasi segmen per segmen. Rencana invasi perusahaan dapat terbentuk ketika menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menemukan cara untuk masuk yang biasanya memerlukan pendekatan mega pemasaran. Mega pemasaran adalah koordinasi strategis dari keahlian ekonomi, psikologis, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Dan yang kedua ialah pilihan etika target pasar, yaitu pemasaran harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik dari konsumen. Penentuan target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik dikarenakan masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan yang tidak jujur dari kelompok rentan seperti anak-anak maupun lansia, atau kelompok yang kekurangan seperti fakir miskin yang tinggal di dalam kota, atau mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan. Sehingga pemasar harus mengembangkan rencana invasi segmen per segmen dan memilih pasar sasaran dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial setiap saat. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.